Halo, perkenalkan nama saya Zulfikar Nurcahya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya dari ujian tengah semester, yaitu Ruang Diri. Di sini perancangan arsitektur 1, saya dengan judul Sorangan. Masuk di bagian pertama itu ada site analysis. Site analysis yaitu ada konteks location, ada lokasinya itu ada di Situ Gintung di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cirende, Jalan Pisangan Raya. Situ Gintung ini adalah danau yang terletak di Ciputat Timur, terus Tangerang Selatan, dan kurang lebih 7 km dari Bandara Pondok Cabe. Terus dibangun pada tahun 1933 oleh pemerintah kolonial Belanda. Danau ini awalnya difungsikan untuk sebagai waduk untuk irigasi pertanian. Kini Situ Gintung terhubung dengan kawasan perkotaan melalui jalan utama dan dikenal sebagai wisata alam dengan pemancingan serta ruang terbuka hijaunya. Untuk di sini juga ada landmark di dekat Situ Gintung itu ada restoran, entertainment, education, hospitality. Terus untuk aksesibilitasnya Situ Gintung mempunyai 4 entrance utama. Untuk bagian kedua itu ada site analysis with response. Di sini saya merespon beberapa yang sudah saya analisis. Yang pertama itu ada vegetasi atau vegetation. Itu analisisnya vegetasi pada site ini bisa dibilang banyak dan bervariasi untuk jenis-jenisnya, membuat site ini menjadi rindang. Dan saya meresponnya dengan pemangkasan beberapa vegetasi pada area tengah site untuk fungsi ruang, dan juga pada bagian depan untuk view yang optimal yang mengarah langsung ke arah danau. Yang kedua itu ada angin. Analisis pada angin itu pada siang hari angin datang bertiup dari barat laut, tetapi seiring berjalannya waktu angin datang dari arah utara. Saya merespon anginnya itu, saya memanfaatkan angin alami yang datang dari barat laut dengan cara membuat sedikit bukaan pada area samping site, yaitu pada bukaan pada bangunan saya nantinya. Terus yang ketiga itu ada noise atau kebisingan. Analisisnya sumber kebisingan pada site ini datangnya dari dua sumber utama, yaitu kampus dan juga jalan yang berada dekat dengan site. Jadi di dekat site itu ada kampus UIN berapa gitu dan itu cukup terdengar berisik. Saya meresponnya untuk kebisingan tidak terlalu bising. Karena site-nya berada di tengah danau gitu kan, terus kampusnya agak jauh, jadi saya nggak merespon apa-apa untuk di kebisingan ini. Terus yang keempat ada rotasi matahari. Perjalanan terbit dan terbenamnya matahari dari site ini datang dari timur ke barat yang berada di kanan dan kiri site. Nah, untuk mengurangi saya merespon itu untuk mengurangi paparan sinar matahari yang berlebihan. Rancangan kabin saya nantinya akan berorientasi ke arah utara selatan. Dan yang terakhir itu ada view pada site ini bisa datang dari mana saja, itu kelebihannya. Terus site ini juga benar-benar berada di tengah danau, jadi mau view dari kanan, samping, kiri, belakang juga kiri, kanan, depan itu masih terlihat. Saya meresponnya, saya mengoptimalkan view ke arah area danau di bagian utara, yaitu di bagian depan kalau di utara, dengan cara memangkas beberapa pohon yang menghalangi view-nya. Jadi potensi view di utara itu lebih besar, jadi saya mengambil meresponnya. Untuk yang ketiga itu ada programming. Yang pertama ada self karakteristik. Saya adalah seorang yang menyukai ketenangan dan ruangan yang tentram. Terus ketika saya butuh merenung atau melepaskan penat dan emosi, membuat dan meminum kopi hitam itu sudah menjadi ritual sederhana yang membantu saya tenang dan menikmati momen. Terus saya juga gemar membaca, menulis sebagai cara untuk menyalurkan ide serta menghibur diri. Ketika ya harus menghibur diri,
Selain itu, cara saya untuk menghibur diri juga bisa dengan menggambar dan menulis. Untuk yang kedua itu ada bubble diagram. Bubble diagram ini pembentukan ruang-ruang sebelum memasuki pembuatan denah. Di sini saya memasuki fungsi-fungsi ruang yang ingin saya masukkan di kabinnya nanti. Itu ada coffee bar untuk bikin kopi, ada ruang baca tulis, ada ruang menggambar lukis. Terus yang ketiga tuh ada space, karakteristik, requirement, dan activity. Di setiap section ruangan itu mempunyai space, karakteristik, requirement, dan activity-nya masing-masing. Untuk coffee bar ini, aktivitas yang dapat dilakukan di area coffee bar ini adalah bereksperimen dan dalam membuat kopi, dan juga mulai mengkombinasikan biji-biji kopi hingga berbagai teknik pembuatan kopi. Kalau untuk yang kedua itu ada ruang kreatif baca dan menulis. Kalau ruangan ini tuh lebih ke untuk relaksasi membaca, terus kadang kalau misalkan butuh journaling, saya bisa menulis di sana. Kalau untuk yang ketiga itu ada ruang kreatif dan gambar melukis. Untuk ruang kreatif ini lebih ke melepaskan penat dengan cara melukis atau relaksasi dengan cara melukis dan menggambar. Kurang lebih sama dan baca menulis, cuma beda cara penyajiannya aja. Yang keempat ini ada furniture dan antropometri. Di sini saya tingginya 180 cm. Untuk kebutuhan perabotan di sini ada stand kanvas, beanbag, lemari, rak buku, bar kopi, papan gantungan kunci, terus ada rak sepatu juga. Oke, lanjut. Oh ya. Untuk selanjutnya ini ada struktur, meshing, material, site karakteristik. Untuk strukturnya ini saya menggunakan struktur panggung dengan material kayu yang merupakan sistem bangunan yang ditinggikan. Struktur panggung itu merupakan struktur bangunan yang ditinggikan dari tanah menggunakan kolom atau tiang kayu. Karena di sini saya pakai kayu, jadi saya tiang kolom kayu sebagai penopang utama. Tujuannya menggunakan struktur panggung kayu pada kabin ini adalah untuk menghindari kelembapan, menjaga sirkulasi udara, serta menjadi resapan alami untuk kabinnya nanti. Elemen utamanya pada struktur kayu ini ada di pondasi umpak, kolom kayu keras, balok lantai papan, dinding kayu, dan juga rangka atap. Struktur kayu ini kelebihannya dia kuat dan juga ringan, dan juga struktur kayu itu lebih mudah dibongkar pasang. Untuk meshingnya itu ada 7 tahapan kurang lebih. Untuk material sini saya pakai kayu ulin, kaca, bambu, dan juga kayu bangkirai. Untuk site karakteristiknya itu di sini banyak pohon yang lebih pohon peneduh gitu. Jadi pohon itu tinggi dan rindang membuat site terasa teduh pada saat siang hari meskipun hari itu panas. Yang kedua ada kayu, daun, dan juga benda-benda kering lainnya yang membuat pijakan kaki menjadi bersuara. Jadi kayak setiap kita menginjakkan kaki di site itu pasti ada suara-suara benda kering yang terinjak. Yang kedua itu ada sentuhan kaki dengan kayu, daun, dan rumput liar. Karena site ini masih sangat asri, jadi masih banyak rumput-rumput liar yang bertumbuhan di area site ini. Dan yang keempat itu ada angin yang berhembus kencang. Karena di site ini berada di tengah-tengah danau, jadi tidak ada objek yang menabrakkan angin. Jadi angin tuh leluasa sekali lewat pada site ini di setiap saat. Ini untuk denah dan potongannya. Bangunan ini luasnya 4 kali 5 meter, 20 meter persegi, dengan tinggi 5,5 meter, 5,5 meter. Untuk konsep kabin ini menciptakan ruang diri yang lebih eksklusif. Terus juga yang membuat hal-hal apa saja yang dibutuhkan user untuk melepaskan penat dan emosi, serta menghibur diri untuk merespon kebutuhan itu semua.
untuk untuk merespon kebutuhan itu semua, kabin dirancang dengan membuat entrance yang tertutup karena kan konsepnya ruang diri yang eksklusif. Jadi saya merasa kalau misalkan bangunan atau cabin yang saya rancang ini harus benar-benar berasa keeksklusifannya untuk para pengguna. Ya, kebutuhannya dirancang dengan entrance yang tertutup agar terasa lebih personal. Kabin ini juga hanya mempunyai 2 jendela, yaitu jendela mati dan jendela hidup. Jendela mati itu berada di depan bangunan, jadi di muka bangunan itu. Kedua, untuk jendela hidupnya ada di sebelah kiri. Itu jendela hidup, dia jendela yang bisa dibuka dan ada rongga-rongga agar udara bisa masuk. Terus juga konsep penamaan sorangan itu diambil dari resapan bahasa Sunda yang artinya sendiri, yang saya rasa cocok untuk diberikan kepada nama bangunan cabin ini karena balik lagi konsep awal itu adalah ruang diri yang eksklusif. Untuk detail IDS-nya saya ada menggunakan yang tadi itu jendela yang berongga, jendela hidup, dan juga menambahkan rongga di atap atau bukaan sedikit sebesar setengah meter atau 50 cm di atas untuk mengeluarkan hawa panas untuk mengeluarkan hawa panas berbarengan dengan sirkulasi udara yang masuk melalui jendela. Jadi si udara itu masuk melalui jendela hidup, terus membawa hawa-hawa panas dalam ruangan keluar bersamanya melalui rongga-rongga yang ada di atap. Ini untuk denah tampak potongannya. Dan ini eksterior. Ini interiornya. Dan ini adalah maket yang telah saya buat dengan skala 1:50. Sekian, terima kasih.